all say Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wasallam wa alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa barakatihi wa alihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa jami'i hamalatil qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa lisyafaati hadil qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 21. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Kita kalau ngaji Quran biasanya kan kok al-ladina itu apa sih maksudnya? Al-ladina itu bapak-bapak sekalian namanya isim mausul atau isim penyambung. Nah, yang dimaksudkan itu orang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu kalimatnya al-ladina. Nah itu begitu. Kok ada al-ladina, al-ladi, al-ladani, al-lati. Nah itu begitu. Jadi kalau alladhi menunjukkan satu orang, maksudnya itu mengisyaratkan satu orang, menyambung daripada satu orang. Kalau alladhi satu orang laki-laki, kalau alladhina laki-laki banyak atau laki-laki ataupun perempuan, itu kalau alladhina. Kalau alati itu isim mausul satu orang menunjukkan perempuan. Kalau alati itu biasanya ada tulisan begitu. Itu berarti menunjukkan perempuan-perempuan 3 atau lebih. Kalau satu orang al-lati tadi. Nah itu pasti kalau Pak Tokek baca al-lati itu T-nya pasti panjang, al-ladzi D-nya pasti panjang. Nah, sama dengan kalau yang menunjukkan banyak al-ladzina pasti D-nya panjang, N-nya pasti pendek. Nah itu rumusnya begitu. Namanya isim mausul. Bukan itu ya isim mausul, man juga isim mausul. Ma juga isim mausul. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang lain, mengisyaratkan sesuatu. Sama dengan ini. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang pada mengingkari atau kufur. Nah, kufur itu artinya banyak. Kafar, roh itu artinya banyak. Bukan kok kafir non Islam ya, bukan. Tapi ada artinya itu mengingkari. Nah, maksudnya di sini itu mengingkari. Itu. Nah, sama dengan kufur masalah nikmat. Nah, itu bukan kok kafir, bukan Islam, itu bukan. Tapi mengingkari nikmat Allah, kan itu. Alladzina, sesungguhnya orang-orang yang furuna yang pada mengingkari siapa alladzina. Mengingkari apa sih? Bi ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah. Wa yaqtuluna, dan pada membunuh siapa alladzina. Jadi mereka yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, bandel istilahnya. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain itu yuqatiluna, bukan yaqtuluna tapi yuqatiluna. Jadi sahabat dulu ada yang dengar dari Nabi itu yaqtuluna, ada yang dengar yuqatiluna. Nah itu begitu maksudnya.
yuqatiluna yang pada membunuh siapa alladzina annabiyina kepada para nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa sebab yang benar. Jadi ayat ini menerangkan bahwa di zaman sebelum baginda Nabi itu ada umat yang di sini nanti orang-orang Yahudi itu sampai tega membunuh nabinya. Pokoknya kalau kita di Indonesia atau ya Pak Imam ya, kok kita nengok di YouTube, nah di TV itu ada makmum kok bunuh imamnya lah, itu kecil. Zaman dulu ada yang umat itu bunuh nabinya. Maka kalau di YouTube kok ada apa namanya makmum menunjuk imamnya lah, itu kecil biasa. Nah, contohnya dulu itu sudah ada. Bahkan yang dibunuh itu nabi. Rupanya Allah banyak turunah dan pada membunuh siapa alladzina ya'muruna yang pada memerintahkan siapa alladzina bil qisti dengan kebenaran, bil adli dengan adil. Kenyataannya minan nasi dari para manusia. Warum adapun mereka itu al-yahudu orang-orang Yahudi. Jadi di zaman sebelum baginda Nabi itu ada zaman yang mereka itu membunuh para nabinya sendiri. Sampai kejamnya itu yang dibunuh itu bukan cuma sedikit. Ruya diriwayatkan anahum adapun para nabi kutilu yang pada dibunuh itu salah sata wa arba'ina, salah sata 3 wa arba'ina dan 40 apanya nabinya 43 nabi atau bukan cukup sikok mau kita dengar kok imam ditujah orang sikok kecil. Salah satu arba'ina, salah satu apa? Kutu itu yang pada dibunuh siapa alladzina. Oh itu salah satu jadi kobar Pak. Salah satu 3 arba'ina dan 40 apanya nabinya. Jadi kalau di tafsir Jalalain ini 43 orang. Kalau di tafsir Sawi itu malah 70, bukan cuma 43 yang dibunuh. Nabi kalau cuma ustaz kecil, orang mengalih rahimahullah, wa nafa'ani belum didarani aneh ya rabbal alamin. Lah itu, lah apa data yang belain Pak ada. Panahahu maka ada yang menyegah atau menahan atau menghalangi kepada orang-orang yang mau membunuh Nabi tadi. Rupanya mi'ata 100 wasabuna dan 70 min ibadihi dari hamba-hambanya para nabi atau pengikutnya. Qatalu maka juga pada membunuh siapa alladzina yakfuruna tadi kepada pengikut para nabi tadi. Miyaumihim di hari itulah 170. Jadi saking gregetannya tidak mau nurut sama nabinya, dilarang ini tidak boleh, dilarang itu tidak boleh, ngamuk membunuh para nabinya. Di tafsir Jalalain ini diterangkan 43 orang nabi. Kalau di tafsir Sawi itu malah 70 orang nabi riwayatnya. Nah itu kan ya tetap orang itu ada yang senang kebaikan, ada yang tidak. Nah itu dulu ada juga yang belai, macam Pak Guru Tamrin kan ada yang belai, jangan jimatnya panjang putih pula, kasihan. Wah itu dibunuh sekalian yang kalang-kalang itu. Jumlahnya 170. Wah kalau ini apa? Nah, bahas sekalian. Nah itu. Padahal orang kasihan balik kerja jarang-jarang ya kan. Nah itu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bunuh sekalian. Saking kejamnya orang di zaman itu. Nah, Babasir maka lalu memberi hadiah atau membahagiakan kepada mereka akmalahum lamuhum artinya memberitahu kepada mereka diadabi dengan siksa alimin yang sangat pedih. Babasir maka memberitahu atau membahagiakan artinya apa? Kata aslinya artinya itu memberitahukan. Pokoknya begini, pokok kita harus sudah bersyukur bahagia betul-betul jadi umatnya baginda Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat dulu ya begitu dosa langsung diadab, begitu dosa langsung diseksa. Umatnya Nabi tidak
dia siang malam Pak Topik orang tuh pincak ya kan, dibiayain baik karena saking sayangnya Allah dengan umatnya baginda Nabi. Kita yang nggak tahu, mau tengok aku nggak pokok, umpama kan. Nah, memang ditunggu saking sayangnya Allah kepada umatnya Nabi. Maka untuk umatnya Nabi itu dulu Pak ada perjanjian. Jadi Nabi itu dengar umat dulu itu begitu, jadi dikasih tahu sama malaikat, macam mana ditunda lah sehari semalam, kalau nggak tobat dihukum Nabi ya. Oh jangan, umat aku nggak telah begitu. Kadang Nabi itu baru 3 malam kok, sehari semalam langsung dihukum, nah, kan itu. Akhirnya nenggo lagi, seminggu ya Nabi ya. Oh jangan, kadang seminggu udah balik gitu kok. Nah, tahan kok kan gitu. Wah berapa setahun ya? Jangan, masih tidak telat kalau umatku. Kadang tahan setahun itu masih apa? Nah itu. Akhirnya ya Pak, sampai umatnya Nabi itu ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perjanjiannya kepada Nabi, yaitu sampai Yugurgir, sampai nyawa itu sampai di tenggorokan. Maka asal nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia tobat ngantek jetung ibaratnya, sampai tidak keluar suaranya. Tobatnya itu ya sudah tidak diterima lagi. Itu seperti itu. Pokok usahakan sebelum nyawa sampai tenggorokan itu sudah tobatlah. Nah, itu makanya ada beberapa hal yang boleh buru-buru, Pak Muklis. Ada beberapa hal yang boleh buru-buru. Salah satunya bayar hutang. Yang kedua nikahkan anak gadis. Nomor 3 menyambut tamu. Nomor 4 menyelenggarakan mayat. Nomor 5 taubat. Ya, 5 itu kan buru-buru itu tidak boleh, termasuk perbuatan setan. Tapi 5 hal ini oleh Nabi itu disuruh buru-buru, termasuk salah satunya taubat. Nah, itu. Resiko yang jujur Pak. Yang mana Pak? Menikahkan anak. Oh, sabar dulu ya. Saya sendiri belum apa itu. Sabar gitu, tenang ya. Nah ini tadi bahas tobatnya dulu Pak, bukan bahas anak gadisnya ya. Udah repot nih malah. Saya bukan nikahkan. Ya. Pokoknya 5 itu boleh buru-buru, termasuklah ngurus mayat, bayar hutang, nyambut tamu. Terus ya itu tobat. Usahakan buru-buru. Buru-buru lebih baik. Maksudnya begitu. Jangan besok pagi lah. Ya kalau sampai besok pagi. Kalau belum besok pagi rupanya langsung lah, nah, kan tidak tahu. Nah itu begitu maksudnya. Walaupun umatnya baginda Nabi itu ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai nyawa itu sampai tenggorokan. Mu'allimun artinya sangat pedihnya siksa tadi. Wa dzukira dan diterangkan al-bisarati adapun pemberitahuan itu tahlikuhum Tuhan imubihim, maka ibaratnya mengenai bihim kepada mereka, bukan imubihim. Wadakholat dan masuk apa alfa ufa fi khobarin di dalam fi khobarian di dalam khobarnya fi khobari anna di dalam khobarnya anna. Inna ya. Jadi inna itu kalau kata bahasanya Pak Topik kemarin yang diterangkan dulu ya. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna baru Muhammadar. Nah, karena tugas anna itu yang asalnya dun tadi jadi dan itu tugasnya inna anna. Nah itu ya. Nah itu. Jangan sampai keliru. Kalau yang nggak imam nggak apa-apa lah. Kalau yang imam itu, Bayo Pak. ya bukan kok bayo, nanti ditengok anak-anak kan yang lucu lupa. Kemarin aku ngaji tuh Ina itu taksibul isma wa tarfaul khobar kok. Lah ini kok ada la ilaha illallah kok Muhammadan Rasulullah, kok bisa jadi Muhammadan dari apa kan gitu. Dan kalau ada wa asyhadu anna, karena ada anaknya boleh Muhammadan, karena tugasnya anna menasobkan daripada lafaz Muhammadan kan begitu Mas Undon. Tapi untungnya di sini banyak nggak tahu, jadi aman. Nah, itu aman. Untung juga pokoknya. Kalau mau ngomong apa
wa nafa'ana bi itu tadi, wong bisa baca Arab itu sudah baik, karena kita bukan orang Arab, maka jangan disalah-salahin terus, Pak. Jadi, Pak. Cuman kalau yang ibaratnya di bidangnya, kalau bisa tuh ya ditaskekan, dipelajarkan gitu. Benar tidak Pak kalau baca begini lah gitu. Kasihan nanti Pak Guru Tamrin nganggur, tidak ada yang nanyoi. Wanafa'ani bil hidayah amin ya rabbal alamin, itu begitu. Munada ya begitu. Ya Rasulullah. Iya Pak, katanya munada itu harus dibaca nasab kok. Kalau munada mudah kok. Ini ya Rasulullah, kan begitu. Setidaknya kalau Pak Imam itu ya Rasulullah. Nah, lamnya dibaca fathah atau dibaca nasab. Nah, setidaknya begitu gitu. Oh ya Rasulullah Pak, ya skarpe lah, ngomong berarti gitu. Kan baru udah tahu ya gitu. Paling malaikat bingung kamu piye kan. Kalau Malik rahimahullah wa nafa'ani bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Amin. Bisa bihi ismiha, karena serupanya isimnya fak tadi disertai dengan syarat inna tadi. Ulaika alladziina habitat a'maluhum, maka mereka yang modelnya seperti itu wis ditandani gak manut ngelawan pula. Nah kan begitu kisah ini itu, dikasih tahu tidak mau nurut malah ngelawan pula, kan begitu. Maka ulaika adapun mereka rupanya alladzina itu alladzina orang-orang habitat yang batal, batalat artinya batal apa a'maluhum, amal-amal daripada mereka. Habib amalahum Pak, amalahum Pak, amalahum ya. Amaluhum. Seharusnya amaluhum karena jadi fa'il ya, fa'il harus dibaca rafa. Habitat batal apa amaluhum. Nah, fi'il wajib dibaca rafa. Nah itu gunanya. Untung ada Pak Guru sampai tahu nahwu sorok. Kalau enggak ya wis pokok amaluhum Pak tulisannya. Nah itu gunanya begitu. Kalau Malik rahimahullah wa nafa'ani bi dzikrihi padahal tulisannya yang salah. Tidak apa-apa nih Pak, dirubah. Dirubah ya Pak ya. Itu kebetulan belum ngantuk. Jadi mereka yang model seperti itu sudah dikasih tahu ngayal malah ngelawan pula ya kan. Walaupun ayat ini bukan untuk kita umat Nabi Muhammad, ibaratnya menceritakan kisah terdahulu, tapi bisa untuk iktibar bahwasanya kalau kita dinasihati orang yang sebenar-benarnya kok tidak mau nurut malah ngelawan, maka kita menjadi kualat. Salah satu efek daripada kualatnya tadi habitat a'maluhum, batal atau dihapus atau tidak diterima amal mereka. Aima artinya segala sesuatu amilu yang pada mengerjakan siapa alladzina, kenyataannya min khairin dari kebaikan apapun sudah tidak diterima. Kalau model orang yang ngeyel sama nabinya kalau di sini ya kalau kita ya karena ngeyel sama gurunya, sama orang tuanya, sama sesepuhnya, sama seniornya, gambarannya begitu. Kita jangan kok nurut weh. Kan sodakotin contohnya amal sodako, silaturahmi dan juga silaturahim. Di dunia baik di dunia, wal akhirati juga di akhirat dan juga di akhirat. Itu nanti sudah tidak mendapatkan bagian lagi. Perasaannya amalnya banyak, rupanya setelah di akhirat itu zong. Loh ya Allah, mana amalku dulu banyak loh. Ya kan saya jamaah terus, sedekah terus, silaturahmi terus, ya kan berbuat baik terus. Dan ternyata dulu pernah berlawan Pak Topik, ya kan seniornya Pak Topik, caknya kan seniornya. Aku juniornya tuh lawan Pak Topik dan nurut, dikasih tahu. Salah satu efek daripada kita tidak nurut daripada kebaikan orang yang ngasih tahu kebaikan kepada kita, itu salah satunya itu. Apalagi kok sama guru-guru kita. Mana yang muridnya Pak Tamrin betul ya? Jangan sampai dan nurut. Pak Jaris muridnya muda. Jangan sampai dan nurut Pak. Lawan. Walah
Salah satu efek walatnya habitat akmaluhum fid dunya wal akhirah. Jangan kelawat kamu les sama gurunya, sama Pak Takren ya. Kalau beli rokok nggak mau. Jadi itu salah satu efek daripada kualatnya. Walaupun itu ibaratnya untuk umat sebelumnya, tapi bisa untuk iktibar di kita umat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala iktidada, maka tidak ada persiapan atau apa itu namanya itu tersisa dia dengan amal tersebut liada misatiha karena tidak adanya syarat amal tersebut. Wa ma lahum min nasirin wa ma lahum, dan tidak ada lahu bagi mereka min siapa kenyataannya min nasirina dari orang-orang yang menolong. Pokoknya di akhirat besok yang romo gitu. Aimaniina artinya mencegah min al adabi dari siksa. Pokoknya repot nggak usah melawan senior kita, nggak usah melawan orang tua kita, nggak usah melawan guru-guru kita. Sesalah apapun guru-guru kita, sesalah apapun orang tua kita, jangan sampai bantah. Nah, kita tidak wajib menasihati orang tua kita. Kewajiban kita di dunia berbuat baik kepada mereka selagi masih di dunia. Itu kewajiban kita sama orang tua kita, sama guru-guru kita. Wa kullahuma qaulan karima wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah itu ya. Dan pergaulilah mereka, orang tua kita, guru-guru kita di dunia itu secara baik. Wong tua kita bujuk bolak-balik terus apa pula ya kan? Kau tuh Pak, bujuk itu tidak boleh, biarin nak bujuk 100 kali terserah itu. Kecuali beliau orang tua kita atau guru kita tuh minta pendapat kita. Cara gue nak, macam mana kalau macam ini nak? Kalau udah, nah itu baru kita boleh ngomong. Kalau udah macam itu biarin lah. Kalau elok ya lanjut Pak, gitu. Kalau kok istilahnya itu, maka beliau minta pendapat kepada kita, orang tua kita atau guru kita atau senior kita. Kalau udah ya sudah, pokoknya kita ngikut baik karena beliau lah bertanggung jawab sendiri kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara, apakah kalian tidak melihat? Ayat guru artinya melihat siapa kalian semua. Ini bahasa kita Pak Topik. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kalau bahasanya Mas Gendor lain. Kalau bahasa Mas Gendor ya, aku matamu pincak gitu. Aku buntok, bintu gitu. Sebenarnya begitu kalau bahasa di jalan. Ini karena bahasa kita ngaji ya. Apakah kamu tidak melihat? Ya kalau bahasanya orang di jalan, bintu, pomo ya. Kalau nampak, nggak nampak kok itu. Nah, bahasanya kan begitu Pak Mubes. Apa kamu buta? Tidak melihat kan buta. Nah, jadi jangan senang nian. Kita baca apa ayat kok alam taro atau karo ayata. Nah itu jangan senang nian Pak Topeng. Itu kalau kasarnya tuh bahasanya tuh begitu. Cuman kalau kita kan memaknanya diperhalus. Apakah kamu tidak melihat? Walaupun kasarnya kalau di jalan begitu tadi. senang tak apa-apa, cuma untuk mau bahasnya cuma. Ya, tidak apa-apa Pak. Maksudnya itu begitu. Saking apakah kita tuh tidak tahu, gitu, tidak melihat, gitu loh. Sama ada ayat-ayat apalah takilun. Nah, itu ngeri lagi Pak Topik. Apakah kamu tidak berakal? Itu kalau bahasa kita utakmu berlebih. Di utak moral kan begitu aslinya. Cuma bahasa kita tuh diperhalus. Apa kamu tidak berakal? Nah, itu begitu. Ini sebenarnya udah aku sampaikan nih Pak Topik. Memang terlanjur nih. Kawannya itu. Lanjut ya. Alam tara, apakah kamu tidak melihat ayat dulu, melihat siapa kalian semua
ilaladina kepada orang-orang utu yang diberi siapa aladina diberi nasiban kepada bagian ayat adon artinya bagian minal kitab dari kitab rupanya Taurat itu kitab Taurat rupanya Taurat itu kitab Taurat yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum yad'una pada meminta ala ila kita meminta atau berdoa atau memanggil halun sebagai hal ila kita bidai kepada kitabnya Allah liyakuma supaya memberi hukum bainahum di antara mereka sumaya tawalla lalu pada mengingkari atau meninggalkan siapa farikun golongan minhum dari sebagian mereka wahum dan adapun mereka itu mu'riduna pada mengingkari angkobuli hukmihi dari menerima hukum ini. Ayat ini itu Nabi itu disuruh melihat atau umatnya bahkan disuruh melihat di zaman itu ada golongan orang-orang yang menerima kitab Taurat. Lah terus mereka itu minta hukum kepada Nabi. Nah di sini ini tafsirnya angkobuli hukmi dari menerima hukumnya Nabi. Nazala turun apa ayat fil Yahudi di dalam Yahudi di dalam golongan Yahudi zana yang zina siapa minhum sebagian dari mereka zana yang zina minhum dari mereka siapa isnani dua orang fakahal kamu maka lalu meminta hukum siapa mereka ila Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meminta hukum kepada Nabi fakahal lalu memberi hukum siapa Nabi alaihi kepada dua orang Yahudi tadi birojmi dengan diranjam. Setelah meminta hukum dikasih hukum sama Nabi kalau nak diranjam fa'abau maka lalu tidak mau atau menolak siapa mereka faji'a maka lalu mendatangkan siapa Nabi di Taurati dengan kitab Taurat fawajada maka lalu menemukan siapa Nabi fiha di dalam kitab Taurat hukum ranjam di dalam kitab Taurat tersebut farujima maka lalu diranjam siapa mereka berdua fagodobu maka lalu marah siapa orang Yahudi tadi. Nah ini maksudnya begini, dulu itu ada golongan orang Yahudi kalau dalam tafsir Sawi itu golongan suku Khaybar datang kepada Nabi itu disuruh menghukumi dua orang yang berzina lalu Nabi menghukumi dua orang Yahudi tadi dengan dihukum ranjam datang rame-rame minta hukum kepada Nabi setelah mau dihukum ranjam sama Nabi malah mereka tidak mau wah di kitab kami tidak begitu kan begitu ngeles lah istilahnya kalau tidak percaya sini kitab kamu Nabi begitu lalu baru ditemukan memang di Taurat pun hukumnya diranjam dan setelah nyata bahwa hukumnya diranjam lah mereka pun dia menolak malah mau abau maka tidak mengabau Pak bukan abau tidak mau gitu ya gitu jadi orang bodoh-bodoh sendiri datang kepada Nabi minta bertanya kepada orang yang tahu atau dia kan orang pada udah tahu tanya kepada orang yang tahu setelah dikasih tahu malah nggak mau pakai wah nggak enak kalau hukum macam itu nah itu Pak lucu pokoknya itu begitu sama dengan kita tuh begini Pak umpama ada orang nak minta hukum minta apa lah Pak ya kan datang ke tempat Pak guru takrim ceknya kan beliau kepala madrasah guru ngaji ya kan terus khotib ya kan datang dan setelah dikasih tahu rupanya kerono ibaratnya itu merugikan dia nggak mau terima hukum itu akhirnya malah tidak mau nggak kurang lebih seperti itu ceritanya itu seperti itu Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dzalika adapun keadaan mereka ayat tawalla artinya itu berpaling wal iradu artinya berpaling bi'annahum mereka itu menyangka dengan sesungguhnya mereka itu qalu berkata siapa mereka zababi qaulihim artinya dengan sebab ucapan mereka lam tamassana naru illa ayyaman ma'dudat sudah Nabi
nggak usah, nggak jadi dihukum gitu aku paling nggak jadi di neraka, paling sebentar. Lama sana tidak akan menyentuh kepada kami apa anaru api ila ayaman kecuali hari-hari makdudatin yang bisa dihitung. Oleh Nabi nggak usah lah, nggak jadi diranjang, malah nggak hidup nanti gitu kan gitu. Apalagi kami nanti di neraka paling dia sebentar. Maksud dia arba'ina yauman, artinya 40 hari mudata ibadati abaihim, sepadan dengan masa ibadah bapak-bapak mereka, penyembahan bapak-bapak mereka al-ijlah kepada lembu atau anak sapi. Sumatazulu, lalu pada kepleset anhum, lari anhum dari mereka. Pokoknya prasangkanya oleh Pak, paling nggak pokok dah, paling sebentar. Berapa hari Pak Topeng bisa berapa? Bentar, kalau sehari itu padahal 1000 tahun. Nah, itu. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani dulu dari amin ya rabbal alamin. Sama seperti kita itu Pak. Kalau Pak yang baik, Pak kalian sok nonton rokok sedih loh. Ada pula Pak yang apa tuh? Dulu ada cerita Mas Res ya. Si sanggirnya Pak berbuat yang apa jelek sekalian, yang memang nanti kan kalau malaikat gergeten besok tuh saking cekanya ditandang lewat, seharusnya masuk neraka jadi lewat jadi masuk surga. Aku pula ya begitu. Nah, padahal dibaca tiap hari. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dibaca tiap yasinan. Padahal mereka besok tuh tahu kalau dosa itu bisa dewek. Oh, aku dosa kok arahnya ke neraka ngaku, nggak payah malaikat gajuli. Kok kurang gawe mendadak malaikat nyaduki. Memang gawanya malaikat nyaduki wong enggak ya. Nah, mereka itu akan tahu sendiri, yang ke surga ya tahu ke surga, yang ke neraka ya tahu ke neraka. Nggak usah menyepelekan siksanya Allah, nggak usah menyepelekan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa wae, diakui dosanya itu. Wis dosa salah nggak mau ngaku, pula dalil pula apa topeng, supaya dianggap benar. Tambah repot kalian seperti itu. Nggak usah seperti itu. Salah wae, ngaku wae, aman kalau ngaku. Kalau mu'alif rahimahullah wa gharrahum fi dinihim, dan memperdaya kepada mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Ay muta'alikun bi qawlihi ma kanu yaftarun, apa sesuatu wa gharra, dan memperdaya kepada mereka Fidini, di dalam masalah agama mereka, apa kelakuan kamu yang ada siapa mereka itu yang taruna pada mengada-adakan ngarang-ngarang dewek. Paling disesos sebentar, gitu. Mingkaulihim, dari ucapan mereka dalika, tentang masalah bahwa kata dia tadi besok di neraka cuma sebentar. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa ufiyat, dan diberikan siapa kullu nafsin, tiap seseorang, ainin alil kitab, dari alil kitab, wa ghairihim, dan selain alil kitab, ay jazaan, artinya balasan, ay jazaan artinya balasan sesuatu, kasabat yang mengerjakan siapa nafsu. Jadi apapun yang mereka kerjakan ya besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik ya dibalas baik, yang buruk ya dibalas buruk. Yang dibaca anak-anak tiap hari khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Beramal baik walaupun kecil ya nanti nampak diberikan oleh Allah. Beramal tidak baik walaupun kecil ya besok dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya untuk dirinya sendiri, jangan coba-coba. Pokoknya setiap suatu kebaikan yang Allah perintahkan itu kalau kita mau ngerjakan itu ya akan menimbulkan atau bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan juga bisa jadi kepada orang lain. Demikian juga segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya itu larang, itu berbahaya atau bermudarat atau merugikan baik diri sendiri, bahkan terkadang kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya disuruh hindari.
jangan berbuat gini, jangan pada minuman keras, maksudnya es batu kemarin loh Pak, maksudnya homer loh ya, yang memabukkan, jangan judi, jangan zino, kan gitu. Wah, duit saya sendiri, umpama kan, diri saya sendiri, umpama bukan masalah begitu. Kalau kita kok ibaratnya berbuat yang tidak baik, nanti kalau Allah murka, yang dihukum itu bukan dia baik, bukan yang berbuat tidak baik, baik, tetapi semuanya nanti lingkungan situ terkena imbasnya. Contohnya begini, siapa gue contohin? Cek-cekan siapa? Pak Tawe nggak kulino nih, pacarnya lah pacarnya. Nah, Pak Janis jadi contoh ya. Yang baik lah kita. Ya, ini contoh baik Pak, contoh baik. Pak Janis lewat, ya kan nak motor, disengat sama kawan, cepet, wah kawan tahu kalau dia alhamdulillah kata Pak Janis kan. Cuman rupanya dia tuh, diintip mana lah lagi. Jadi yang ingat Pak Janis itu satu, lah nanti yang dibakar sama Pak Janis itu serumah-rumahnya. Lah itu contohnya tuh begitu kita berbuat maksiat tuh. Kalau Allah lagi jengkel, kalau pas Allah udah lagi jengkel ya lah, ya kan gitu. Asbiah, kan gitu. Kalau pas Pak Janis jengkel ya kok. Nah, kalau pas gak ingat ngajinya, kalau pas ingat ada popola kan gitu. Nah kalau pas gak ingat, kurang ajar, bukan tapi malah. Nah itu gambarannya kita, ibaratnya disuruh saling menasehati. Kalau ada yang berbuat tidak baik itu disuruh nasehati. Karena kalau nanti Allah lagi jengkel, nanti semua masyarakat situ terkena imbasnya. Maksudnya begitu. Wahum amilat. Yang beramal siapa nafsun min khairin baik dari kebaikan wasarin dan kejelekan. Wahum dan adapun mereka ainasi artinya para manusia baik yang berbuat buruk maupun baik itulah yudlamuna tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianiayanya bagaimana? Binaksil hasanatin dengan mengurangi kebaikannya, auziyadati sayiatin atau menambah kejelekannya, enggak nambah enggak kurang. Nanti sesuai yang dijanjikan Allah, kalau kebaikan kok yang dilipat gandakan ya nanti dilipat gandakan, kalau kejelekan tidak dilipat gandakan. Allah itu sebenarnya sungguh baik. Kalau Pak Janis baca itu, kalau kita berbuat kebaikan Pak Janis, ya kan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal itu Pak Taufik ya, minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah kalau kejelekan upama berbuat sekali ya sekali itulah ditulis. Lo macam itu kok masih tekor tuh kebangetan Pak Taufik. Nah itu maksudnya itu begitu. Kadang kebaikan terkadang paling sedikit 10 lipat gandanya masih banyak ya, lebih lagi ada sampai 700 sampai berjuta. Lah begitu kok sampai hidup di dunia kok tekor yes kebangetan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Andi Arab. Dengan kita tahu sedikit demi sedikit ini, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok ditakdirkan kita mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Shadaqallahu al-'azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Di depan semua yang sering dibaca kadang untuk zikir. Oh, serunya ngaji dulu. Iya.